Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmayani, NIM 216032, Prodi Bahasa Indonesia. Dalam tugas kali ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, di sini saya akan berargumen tentang sistem pembelajaran new normal dan PTM terbatas. Ya, kita bisa tahu pada masa era new normal ini merupakan pola hidup baru di tengah pandemi virus corona di Indonesia. Dan mengingat 4 bulan terakhir ini penyebaran COVID-19 masih belum berakhir. Tetapi ada pun di kota-kota lain yang memang sudah memasuki zona nyaman ya, walaupun dikatakan bahwa COVID itu belum sepenuhnya berakhir. Tapi mungkin sudah lebih mendingan lah, jadi dikatakan mungkin sudah masuk zona nyaman, zona hijau gitu, zona nyaman. Dengan adanya upaya persiapan pendidikan yang akan diberlakukan pada masa era new normal kali ini, tentunya memicu polemik ya terutama kepada orang tua siswa. Banyak di antara mereka yang merasa khawatir jika anaknya harus belajar di luar saat pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir. Tetapi ada sebagian kota yang sudah melakukan pembelajaran di era new normal, yaitu dengan tatap muka, mengingat turunnya angka COVID di beberapa kota yang boleh melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi tidak di seluruh Indonesia ini ataupun misalnya di kota-kota lain yang melakukan pembelajaran tatap muka. Hanya saja ini yang dibolehkan tatap muka itu mungkin dengan wilayah yang mungkin dikatakan zona hijau, yaitu maksudnya zona yang sudah agak mendingan dari COVID-19. Pendidikan memang penting bagi peserta didik, namun keselamatan dan kenyamanan siswa harus lebih diutamakan. Ya, pasti semuanya itu pasti maupun bagi siswa dan pengajarannya pun itu harus harus terjaga kesehatannya. Peran lembaga pendidikan dan tim medis kesehatan COVID-19 harus lebih intensif mengawal proses pembelajaran di masa new normal agar memudahkan pengontrolan dan menghimbau kepada peserta didik untuk selalu menerapkan protokol kesehatan selama aktivitas pembelajaran. Ya, pastinya setiap PTN ataupun sekolah-sekolah yang sudah memperbolehkan pembelajaran tatap muka itu pastinya sudah dipikirkan dengan matang-matang sebelum melakukan pembelajaran tatap muka, yaitu mungkin dengan diiringi dengan protokol kesehatan. Jadi pihak PTN ataupun sekolah yang memberlakukan tatap muka itu mungkin sudah menerapkan syarat sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Dan peserta didik mungkin lebih tepatnya persyaratannya mungkin lebih tepat itu memakai masker ataupun membawa alat-alat kesehatan lainnya, dan pokoknya alat-alat tulis itu harus masing-masing sendiri, dan diutamakan itu membawa bekal dari rumah sendiri, karena jika berbelanja di kantin ataupun apa itu bisa memicu keramaian, dan itu tidak ingin dan pasti pihak sekolah tidak ingin terjadi hal-hal seperti keramaian tersebut, karena hal itu yang sangat dihindari. Dan pastinya sekolah manapun pasti sudah menyiapkan alat-alat steril sebelum memulai pembelajaran tatap muka. Nah, menurut saya pembelajaran tatap muka ini sangat bagus ya dibandingkan daring. Walaupun dengan PTM yang terbatas, misalnya itu seperti pembagian sesi yang terbatas. Walaupun terbatas, intinya
menurut saya sebagai seorang pelajar juga, sebagai mahasiswa itu sangat memerlukan tatap muka, yaitu salah satunya juga interaksi terhadap guru ataupun dosen ataupun pengajar lainnya. Karena jika kita melakukan lewat daring, itu bisa halnya saja materi yang disampaikan itu tidak masuk dalam otak para peserta didik, karena mereka pasti untuk yang menuju fokusnya itu tidak bisa tersampaikan gitu. Kayak mungkin ada hal-hal yang mengganggu, seperti mungkin misalnya kayak saya kan kalau daring itu misalnya kalau lagi daring terus biasanya kan saya tinggalnya misalnya di perumahan warga-warga lah gitu, yang rumahnya dekat-dekat. Pastinya ada kan yang memelihara hewan ataupun mereka melakukan aktivitas lain yang mungkin bisa menimbulkan suara-suara gitu. Jadi saya selama pembelajaran itu terganggu dengan suara-suara tersebut, sehingga saya tidak terfokuskan dengan apa yang pengajar tersebut sampaikan materinya gitu. Ataupun terkendala lainnya mungkin kota atau jaringan gitu. Jadi menurut saya pembelajaran daring ini tidak sangat efektif ya, karena jujur sama sekali saya melakukan daring ini, materi yang disampaikan kadang ada yang sebagian masuk, ada sebagian juga yang tidak gitu. Jadi ya saya sebagai pelajar juga kayak kurang paham selama materi tersebut, jadi bingung harus bagaimana. Jadi saatnya pemberlakuan tatap muka itu sangat bagus ya, walaupun memang terbatas waktunya, tetapi intinya kita ada interaksi terhadap sang pengajar, dan pengajar juga memiliki interaksi terhadap peserta didiknya. Jadi kita bisa saling sharing ataupun bisa membagi pikiran. Jadi kita sebagai peserta didik, kita mengerti apa yang pengajar tersebut sampaikan gitu. Terus menurut saya PTM yang terbatas itu memang sebenarnya memang waktu yang bagi peserta didik dengan waktu yang sangat terbatas itu kan memang kurang efektif ya, karena masalahnya palingan itu materinya yang disampaikan belum ingin kita, misalnya kita sebagai pelajar ingin lebih lama gitu, karena kita pengen saling sharing, tetapi karena batas waktu atau sesi itu, sehingga kita tidak bisa melakukan sharing tentang materi tersebut. Apalagi mungkin yang bagi sekolah-sekolah dasar ya, mungkin yang pengajarnya harus menulis dulu di papan tulis, sehingga dengan menulis saja itu sudah memakan waktu, sehingga waktunya itu hanya habis untuk menulis materi tersebut. Jadi menurut saya walaupun pemberlakuan tatap muka yang terbatas ini sangat mengganggu, tapi menurut saya lebih baik ya pembelajaran tatap muka daripada daring, karena dibandingkan daring dengan daring itu, daring ya lebih banyak kendalanya menurut saya. Terus daring juga itu sangat kurang efektif, dan kita sebagai peserta didik sangat kurang untuk mencerna apa yang disampaikan materi tersebut. Jadi sayang kan materi yang pengajar sampaikan itu tidak tersampaikan kepada kita gitu. Maksudnya kita tidak bisa menyaringnya karena mungkin ada satu hal ataupun dengan ada kebisingan ataupun jaringan apapun itulah. Dengan mungkin juga daring itu bisa dengan hal sepele gitu, karena banyak yang siswa-siswanya mungkin menyepelekan karena bilang daring, jadi kita hanya menyepelekan gitu. Kalau misalnya daring kan bisa otomatis kan bisa dilihat yang mana yang aktif, yang mana yang sering masuk gitu. Jadi kita bisa menilai bagaimana ini karakter peserta didik juga. Dan sebagai pengajar juga tentunya kalau menurut saya kalau daring ya,
tatap muka mungkin juga capek ya, karena apalagi pembagian sesi dengan jumlah peserta didik yang banyak, kan kita harus dibagi, tidak harus berkerumunan gitu. Jadi kita dibagi sesi, dan pengajarnya juga itu menurut saya mungkin capek ya, karena sudah dari sesi pertama nanti sesi kedua lagi. Jadi menurut saya pembelajaran tatap muka ini saya sangat menghargai gitu, apalagi dengan usaha sang pengajar. Karena kalau dibilang kita lebih capek, sang pengajar pun lebih merasakan capeknya gitu. Jadi kita harus gunakan pembelajaran di new normal sekarang ini dengan sebaik-baiknya, walaupun dengan terbatas gitu. Intinya menurut saya pembelajaran tatap muka lebih bagus daripada daring, karena daring itu banyak sekali kendalanya. Apalagi kan dengan peserta didik yang mungkin kurang mampu, tidak mempunyai HP gitu misalnya, kan kasihan gitu. Jadi menurut saya ya pembelajaran tatap muka saja lebih bagus walaupun terbatas. Itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dengan kata-kata yang kurang jelas ataupun belibet. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.